Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan beribadah pada saat ini. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dengan kita beribadah kepada Tuhan, satu pengakuan bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan. Apalagi dalam situasi kondisi sekarang ini, Keluaran 23 ayat 25, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, air minuman kita diberkati Tuhan. Roti, makanan kita diberkati Tuhan. Dan bahkan Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Kekasih Tuhan, mari kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa, Bapa Surgawi, pada saat ini sesuai kebenaran firman Tuhan, kami mau di dalam ibadah kami ini, baik ibadah pribadi, ibadah keluarga, ibadah bersama teman-teman. Pada saat ini kami mau beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kami, sepenuh keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita berkati oleh kuasa Tuhan, kita boleh menikmati ibadah pada hari Minggu ini. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Dia sangat teramat baik untuk kita. Amin. Cintamu nyata, besar cintamu nyata.
Terima kasih, sungguh baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi kita mengatakan, terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kesempatan hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami semua datang ke hadirat Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Sebab Engkaulah kekuatan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan berisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkau sumber kekuatan kami.
persembunyianku Tuhan. tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Engkau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkau tempat persembunyian tempat kami. persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkau tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara, Engkau menara dan perisai di hidupku. Engkau menara dan perisai, menara dan perisai di hidupku. Sebab Engkau menara dan perisaiku Tuhan. Engkau kuat kami. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Engkau penolong kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau menara kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tiada penolong selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Engkau kami sembah. Engkau kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan, saya hanya hamba menyampaikan firman yang tertulis di dalam Alkitab ini. Ya, Yesus sendiri menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan lenyap. Firman itu kekal selama-lamanya. Di dalam firman itu ada hidupnya Tuhan. Hidup yang berkualitas, hidup yang berkemenangan atas dosa, hidup yang kekal. Nah, mari kita menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati yang paling dalam. Karena itu menjadi kesembuhan, menjadi kehidupan bagi kita semua.
Dan kalau dikatakan kesembuhan itu lebih dahsyat lagi. Kesembuhan bagi tubuh jasmani kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan itu akan menjadi kehidupan bahkan kesembuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan ini. Amin. Kita akan belajar bersama-sama kekasih Tuhan. Kebenaran tentang tabernakel. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa mengalami sakinah glory, kemuliaan Tuhan. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1, kita membaca ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu, kalau kita membaca satu perikop pasal 1 ini, firman itu yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus itu kalamnya Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan Yesus, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kemuliaan dan kebenaran. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus adalah firman itu menjadi manusia, bertabernakel di antara kita manusia. Pelajaran tabernakel, saudara, kalau kita memperhatikan dalam Keluaran, itu ada 15 pasal. Pasal 25 sampai pasal 40. Jadi kebenaran ini bukan kebenaran yang tidak penting. 15 pasal. Kita sendiri menghadapi, ya, ada 1 ayat, ada 2 ayat, ada 3 ayat. Sedemikian rupa pentingnya ayat dan ayat itu, dan sekali lagi ayat itu. Ini tabernakel 15 pasal. Dan seringkali saya perhatikan mahasiswa-mahasiswa teologi, tabernakel itu sebagai satu kebenaran yang tidak penting. Sebab kalau diartikan rohani menjadi alegoris. Seringkali penafsiran alegoris itu sebagai suatu, ya, kata yang sinis, sepertinya memaksakan benda-benda yang ada itu menjadi rohani. Bahkan ada yang mengatakan, ya, ilmu gatuk, ya, digatuk-gatukkan, dipaksa-paksakan. Cari menurut pendapatnya sendiri untuk mengartikan rohaninya. Ada yang mengatakan dalam tanda petik memaksa memperkosa ayat sampai begitu rupa. Saudara perlu tahu bahwa Yesus Kristus sendiri menggunakan alegoris. Contoh, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Pokok anggur yang benar. Nah, di sini Yesus sendiri menggunakan alegoris. Ya, yang punya kebun anggur itu Bapak Surgawi, pengusaha bahkan dikatakan. Dan anggur itu, pokok anggur itu adalah Yesus Kristus. Dan carang-carangnya adalah kita. Nah, ini Yesus sendiri menggunakan penafsiran alegoris. Dan perlu diketahui dalam ilmu hermeneutika, apa yang sudah dialegoriskan tidak boleh dialegoriskan kembali. Tidak boleh kebun anggur itu dikatakan milik, ya, sinode. Kemudian pokok anggur itu gereja jemaat lokal, gereja pusat. Kemudian carang-carangnya itu ada gereja cabang. Nah, ini tidak benar, memaksakan menurut pendapatnya sendiri. Kalau Yesus sudah mengalegoris, pokok anggur adalah Yesus, tidak boleh dialegoriskan ke lain. Tidak boleh dialegoriskan ke tafsiran yang lain, dalam, ya, penafsiran rohani yang lain. Ya, pokok anggur ya Yesus. Carang-carangnya adalah kita semua. Sudah itu tidak boleh dialegoriskan kembali. Nah, kita lihat tabernakel.
setiap bagian-bagian benda itu, ya memang ada bapak-bapak pendeta senior, ya sampai menggali, ya setiap bagian benda-benda itu, ya dirohanikan. Nah, sampai ada yang generasi muda mengatakan itu alegoris, memaksakan diri untuk menafsirkan menurut pendapatnya sendiri. Tetapi yang benar itu kekasih Tuhan, ya tabernakel itu kita melihat secara analogis. Di dalam perjalanan waktu di mana Tuhan berbicara. Saya mengambil contoh tentang mezbah dupa. Mezbah dupa itu secara fisik itu ya dari rempah-rempah. Ke depan saya akan menyampaikan tentang hal ini ya. Setiap rempah itu ada fungsi dan manfaatnya. Dari situlah kemudian bagaimana pengertian dari mezbah dupa itu. Kita lihat sedemikian rupa harus dijaga. Jangan sampai padam asapnya. Asapnya itu memenuhi ruangan suci itu. Memenuhi ruangan suci itu. Memenuhi ruangan suci itu. Tidak ada ruangan yang tidak terjangkau oleh ya asap mezbah dupa itu. Tidak boleh padam. Bahkan dalam perjanjian baru, kalau kita melihat dalam Efesus pasal 6, ya kita lihat Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus, ya mengenai senjata rohani, perlengkapan senjata rohani. Lihat, karena kita menghadapi iblis yang terorganisir, alam roh itu di balik alam nyata yang kita jalani sekarang ini. Nah, Rasul Paulus menasihati supaya memakai perlengkapan senjata rohani. Dan dasar dari perlengkapan senjata rohani itu adalah jaga kehidupan doa. Jangan sampai padam. Nah, ditegaskan kembali. Dan kalau kita melihat tentang pengajaran Yesus mengenai kehidupan doa, kita lihat di dalam Yohanes pasal 15, supaya carang itu melekat pada pokok anggur. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini, kalau kita di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita, lihat sampai apa saja dalam bahasa aslinya pun menjelaskan itu. Sampai ditegaskan kembali ayat ya 17, pergi hasilkan buah yang tetap, bukan buah yang semu, menjadi berkat. Dan dikatakan apa lagi? Ditegaskan kembali, apa saja yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus. Lihat, sampai begitu rupa. Tentunya kita tidak akan minta yang nyeleneh, karena kita di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita. Lihat, dan itu kehendak Tuhan, supaya apa? Bapa dipermuliakan. Bapa dipermuliakan. Sekali lagi, Bapa surgawi dipermuliakan. Dengan demikian saudara adalah murid Kristus. Semua orang bisa melihat saudara adalah murid Kristus. Sekali lagi, murid Kristus. Nah, kekasih Tuhan, tabernakel ini itu dikerjakan oleh dua orang pilihan Allah, Besaliel dan Aholiab. Harus ada di dalam pengurapan Roh Kudus, di dalam tabisan Allah. Dan itu dengan melihat patron surgawi. Kalau kita melihat garis besar tabernakel itu sama dengan keberadaan surgawi. Nah, kekasih Tuhan, kita hidup di dunia banyak tantangan ini. Kita perlu perlindungan Tuhan. Kita semua butuh kemurahan Tuhan. Orang-orang duniawi ya, dalam kehidupannya, sehari-hari kalau pindah rumah, selamatan, ya, sampai tetangga-tetangga menawarkan, Pak, kami ya, yang atur Pak ya, untuk pagar rumah Pak, supaya rumah saudara, toko saudara, usaha saudara dipagari Pak, diadakan selamatan Pak. Nah ini, kekasih Tuhan, itu orang-orang duniawi perlu mendapat pagar, ya, di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha. Nah kita ini, saudara, bukan meniru orang-orang duniawi, tetapi Tuhan itu sudah menunjukkan
beberapa ayat yang menunjukkan bahwa dia adalah gunung batu, kota benteng, ya, dia perisai, dia pagar tembok. Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai pelindung kita. Nah, di sini kasih Tuhan, tabernakel ini Tuhan mengajarkan supaya kita ini mengalami sakinah glory, kemuliaan Tuhan. Tabernakel ini, saudara, garis besarnya ya, ada halaman, kemudian ada pagar di halaman itu, sekelilingnya. Dan di tengah-tengah halaman ada kemah. Kemah ini mempunyai dua ruangan. Ruangan suci dan ruangan maha suci. Ini. Perhatikan baik-baik. Di halaman itu ada kemah. Dan kemah ini adalah terbagi dalam dua ruangan. Ya. Ruangan suci dan ruangan maha suci. Di halaman ada, untuk masuk halaman ini harus melalui pintu ya, yang dinamakan pintu halaman. Di halaman ini ada dua alat, mezbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Itu masih di halaman. Nah, di sini jangan sampai kekristenan kita baru sampai di halaman. Ya, kita masuk pintu yang ditunjukkan kepada Yesus. Yesus katakan, akulah pintu. Nah, ini melalui Yesus, iman kepada Yesus adalah kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu semata-mata anugerah Tuhan. Kemudian kita bertobat. Mezbah korban bakaran itu menjelaskan tentang korban Yesus Kristus. Kita bisa menjumpai di dalam surat Ibrani, sangat banyak menjelaskan mezbah korban bakaran itu adalah pengorbanan Yesus Kristus. Nah, disinilah kita terima Yesus oleh anugerah Tuhan. Pengorbanan Yesus yang menanggung sakit penyakit kita, dosa kita, dan kelemahan kita. Yesus menanggung. Bahkan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, mari berperkara. Sekalipun dosamu merah kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Merah kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini dosa seberat apapun dalam hidup saudara. Kalau saudara mau bertobat, terima Yesus, maka saudara menerima pengampunan dosa itu. Seberat apapun, itu semata-mata adalah anugerah Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan, itu arti anugerah. Sebab itu mujizat yang paling besar dalam hidup ini adalah keselamatan jiwa. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang luar biasa. Keselamatan jiwa. Lihat Rasul Paulus sampai sedemikian rupa, berlari-lari kepada tujuan. Apa saudara? Hadiah panggilan surgawi. Tetapi Paulus tidak bodoh. Dia tahu dia masih hidup di dunia. Dan apa menjadi komitmennya? Filipi pasal 3 ayat 10. Mengenal Tuhan. Ini tentu persekutuan pribadi yang sangat erat di dalam Tuhan, di dalam firman dan kehidupan doa. Kuasa kebangkitan Yesus itu adalah Holy Spirit, Roh Kudus, sebagai penolong bagi kita sampai selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Dan lihat ya, kebenaran apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui Rasul Paulus. Persekutuan di dalam penderitaan Yesus. Sebagaimana Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23. Setiap pribadi mau mengikuti aku, dia harus mau menyangkal diri, bayar harga, tidak menuruti keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang negatif tentunya. Dan pikul salibnya masing-masing. Setiap hari kita hidup di dunia ini tidak lepas dari dinamika hidup, tentunya ada tantangan-tantangan. Nah, di sini kita sudah hidup takut Tuhan. Kemudian kita dirugikan, disusahkan, difitnah. Kita mengalami masalah-masalah kehidupan duniawi ini. Ya, disinilah jangan kita berdosa dalam perkataan, dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan. Kita harus komit, pikul salib setiap hari. Dan selanjutnya apa? Mantap di dalam Yesus Kristus. Sampai napas yang terakhir.
Karena hanya Yesus adalah kebenaran untuk kita mendapat hidup kekal di surganya Yesus yang suci itu. Kalau kita mengalami masalah, kemudian kita menjual Yesus, meninggalkan Yesus, itu tidak menyelesaikan masalah. Bahkan saudara akan bayar harga, yaitu kehidupan neraka selama-lamanya. Karena sudah sudah menolak Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus. Jangan sampai saudara bermain-main dengan kehidupan kekal. Jangan sampai kalau kita masuk neraka kekal selama-lamanya, dibakar api, ya, dimakan ulat-ulat, cacing-cacing selama-lamanya. Dan kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar. Sampai lihat orang kaya itu masuk neraka baru ingat 5 saudara yang disayangi. Terlambat. Sampai setetes air pun tidak dapat diperoleh. Kalau saudara hidup dalam alam nyata saja, udara panas, dan so minum air seteguk saja, minum mineral seteguk saja, lihat begitu segar, begitu sejuk. Nah, jangan sampai saudara bermain-main dengan kehidupan ini. Kekasih Tuhan, di sini jangan kita khawatir akan hidup ini. Kita harus serius dengan rohani kita. Kita maju lebih ke depan. Kita menerima baptisan air, kolam pembasuhan itu. Hidup lama kita dikuburkan, dan kita bangkit dengan kehidupan baru, menjadi manusia baru. Dan kita maju lagi, masuk ke kemah. Masuk di kemah ini harus melalui pintu kemah. Nah, pintu kemah ini adalah menunjukkan untuk kita masuk lebih dalam, next level, di dalam Roh Kudus. Nah, di sini kita menerima baptisan Roh Kudus. Di sini tentunya, ya, sebagaimana saya waktu mengajarkan kebenaran ini, dasar ayatnya mana, Pak? Ini kan ilmu gatuk, Pak. Digatuk-gatukkan, Pak, masa pintu kemah itu. Baptisan Roh Kudus. Mana dasar ayatnya? Nah, tentunya ini punya pembahasan yang tersendiri. Karena ruangan suci itu semua dilapis dengan emas. Nah, di sini di ruangan suci ini ada 3 benda, yaitu meja roti. Meja roti ini berbicara tentang firman Tuhan. Kok bisa, Pak? Mana dasar ayatnya, Pak? Ini kan ilmu gatuk, Pak. Digatuk-gatukkan. Nah, kalau mau begitu, ya, alasannya, dasarnya untuk menolak sangat disayangkan. Ini kan di dalam ilmu hermeneutik, ilmu tafsir, firman menafsirkan firman terlebih dahulu. Kita melihat konteks dekatnya, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kalau kurang jelas baru kita melihat, ya, pasal demi pasal. Kurang jelas surat demi surat, kitab demi kitab. Itu prinsip dasarnya. Kalau kurang jelas baru kita lihat, ya, di kamus Alkitab, latar belakang Alkitab, ya, masa saat itu, konteks pada masa itu. Kita melihat teks berdasarkan konteks. Jangan kita menafsirkan teks dengan comot sana, comot sini, comot sana. Kita menafsirkan teks berdasarkan konteks. Nah, kita lihat pada masa itu bagaimana latar belakang budaya, latar belakang sosial, latar belakang politik. Nah, ini ada tersendiri dalam ilmu hermeneutika. Jangan ngawur menafsirkan firman, akhirnya menafsirkan seenak dirinya. Ya, kita harus mengeksegesa dengan benar, bukan mengeksegesa. Itu berarti kita sudah punya pendapat, kemudian cari ayat yang cocok, cari yang cocok. Nah, ini sudah memaksakan diri. Itu sebabnya oleh kalangan yang lain dikatakan memperkosa ayat, ilmu gatuk. Nah, meja roti itu makanan imam. Yesus sendiri katakan, akulah roti hidup. Ada begitu banyak ayat. Kalau saudara tidak setuju, coba lihat khotbah Yesus di bukit. Yesus katakan kita adalah terang dunia, garam dunia. Nah, Yesus katakan apa? Yang dimaksudkan perbuatan-perbuatan baik saudara. Seandainya saudara hidup pada zaman Yesus, pasti saudara protes pada Yesus. Pak Yesus,
Bagaimana Pak Yesus bisa menafsirkan kita adalah terang dunia, garam dunia itu perbuatan baik kita? Dasar ayatnya di mana Pak Yesus? Apa ada di kitab Yesaya? Apa ada di kitab Yeskiel? Apa yang ada di kitab Daniel? Pasti saudara akan model demikian. Karena Yesus sendiri menafsirkan saudara adalah terang dunia, garam dunia, supaya orang dunia melihat perbuatan-perbuatan baik saudara. Nah ini menjadi kesaksian hidup. Ini Yesus sendiri yang mengajarkan. Silakan protes kepada Yesus. Kasih Tuhan, di sini meja roti itu adalah firman Tuhan. Sedangkan pelita emas itu menyala menerangi ruangan. Bukankah Yesus sendiri mengatakan kita terang dunia? Ya, di situ berkaitan dengan pelayanan kita, karunia-karunia roh. Kemudian di atasnya itu ada mezbah dupa. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa tabernakel itu bukan alegoris. Ada yang menafsirkan secara alegoris, sebab itu tidak heran beda satu dan yang lain. Yang satu pendeta mengatakan biru itu adalah lambang simbol hamba. Sedangkan pendeta yang sama dari kalangan Pantekosta, bahkan dari tabernakel, ya biru itu kemuliaan Tuhan. Lucu, lihat sampai begitu beda. Kasih Tuhan, akhirnya diserang oleh beberapa orang ini, alegoris ini, memperkosa ayat dan lain sebagainya. Pelita emas itu adalah menerangi ruangan itu sebagai penunjukan kesaksian hidup kita. Di atasnya mezbah dupa. Nah, mezbah dupa itu berbagai rempah sehingga mengeluarkan asap yang harum memenuhi ruangan itu. Dan tidak ada celah yang tidak bisa ditembus. Lihat, demikian juga kehidupan doa saudara jangan sampai padam. Kalau saudara lihat dalam Injil Lukas pasal 18, janda yang datang kepada hakim untuk dibenarkan. Datang berulang-ulang. Ya, bela hambamu. Tetapi kita lihat saudara, ya hakim yang lalim itu yang tidak takut Tuhan, tetap usir. Mungkin ya dengan cara kekerasan, mungkin diseret. Ya, perintahkan staf untuk seret itu janda itu. Tetapi karena sering terus bela hambamu, bantang mundur, terus datang, akhirnya hakim itu daripada terganggu membenarkan. Nah, di sini Yesus sendiri mengatakan, Yesus sendiri menunjukkan perumpamaan ini. Camkanlah. Camkanlah. Nah, di sini camkanlah itu lebih dari merenungkan. Merenungkan, menghayati, menelisik. Telisik itu seperti ibu-ibu yang jahit itu. Sedemikian tekunnya. Lihat, masakan hambaku siang malam berseru-seru kepadaku. Yesus sendiri mengatakan, kalau saudara bisa mewujudkan siang malam berseru-seru kepada Tuhan, seperti Yesus katakan, masakan orang pilihan yang berseru siang malam, masakan Tuhan itu merem. Nah, masalahnya apa saudara? Ketika Yesus datang, orang-orang pilihannya tidak seperti janda ini, sedemikian tekunnya, bela hambamu, bela hambamu. Jadi saya yakin tersirat kebenaran bahwa kalau saudara bisa ya sampai begitu rupa sebagai orang pilihan siang malam berseru kepada Tuhan. Mungkin diantara saudaranya letuk, lah tak kerja pak, mangan opo pak. Bukan itu maksud saya, kerja ya kerja. Iya, bukan kemudian tidak perlu kerja. Firman Tuhan katakan orang malas jangan makan. Rasul Paulus sendiri menjelaskan dalam 2 Tesalonika, berdoa dan bekerja dan berusaha. Bukan saya mengajarkan tidak kerja pak, mangan opo pak. Siang malam ada pengusaha-pengusaha yang takut Tuhan. Sampai rumahnya ada rumah doa, ada ruang doa, ada kamar doa. Coba lihat Yesus itu pengusaha besar. Dia adalah Tuhan semesta alam. Sampai dia bisa mengatakan di dalam Injil Matius pasal 9 ya. Ya, tentang doa Bapa kami. Ya, sebelum doa Bapa kami itu ayat 6. Yesus katakan, masuk kamarmu, kunci pintu kamar itu dan berdoalah kepada Bapakmu yang tersembunyi itu. Dan Bapa akan merespon dan memberikan upah, membalas kepada saudara. Ini Yesus sendiri mengajarkan. Lihat masakan Yesus Kristus Sang Maha itu.
ngurusi kamar sampai suruh kunci pintu. Masa Sang Maha itu mau ngurusi kamar saudara? Supaya berdoa tutup pintu. Tentunya ada rahasia yang besar. Persekutuan pribadi saudara dengan Tuhan. Apalagi doa saudara diperkuat dengan puasa. Puasa itu bukan menyiksa diri, bukan. Puasa itu bukan kemudian harus bertapa di gunung, menjadi pendekar sakti turun gunung. Bukan. Puasa tidak bisa mandiri. Puasa itu mengikuti doa yang kusuk. Karena saudara ingin doa yang kusuk, mau konsentrasi penuh dengan Tuhan, sehingga saudara sertai dengan puasa. Nanti malam saya buka, sepanjang hari itu berdoa, puasa. Lihat kalau saudara membaca Yesaya 58, lihat hasilnya luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, di sini Mezbah dupa itu mengartikan ya doa di dalam roh dan kebenaran. Kita bukan mengalegoris contoh Mezbah dupa ini. Dalam perjalanan waktu kita lihat ya dari Abraham, perjalanan menuju tanah perjanjian. Kita lihat bangun mezbah dengan batu, dengan pembangunan mezbah itu yang terbaik. Juga hewan-hewan yang dikorbankan, hewan-hewan yang terbaik, tidak bercacat celah. Dalam perjalanan berikutnya kita lihat Tuhan perintahkan membuat tabernakel. Mezbah dupa itu jangan sampai asapnya padam. Kemudian pada zaman Salomo Tuhan perintahkan gedung bait suci itu. Dan masuk dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan Allah Sang Pencipta itu ya menghendaki penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini bukan lagi ya fokus kepada bait suci, bukan lagi fokus kepada Gunung Sinai, Gunung Sion. Ya, bukan lagi fokus kepada kota suci Yerusalem, tetapi yang dimaksudkan Yesus Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Itu adalah orang yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Nah, ini lahir baru di dalam Yesus Kristus. Ya, sudah lahir baru, sudah terima Yesus dalam hatinya. Penyembah-penyembah di dalam roh kebenaran itu bukan seperti orang-orang karismatik bermazmur menyanyikan haleluya haleluya, bukan. Ya, penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran itu adalah fokus kepada Yesus Kristus, sudah lahir baru, terima Yesus Kristus di dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Nah, ini menyembah kepada Yesus dengan keyakinan, bukan gambar-gambar seniman, bukan foto-foto aktor bintang film yang membuat film tentang Yesus. Fokus kepada Yesus ini, kekasih Tuhan. Ya, dia mengenal Yesus dari firman Tuhan. Ya, dia membaca Injil, membaca surat rasul-rasul, sehingga dia mengenal Yesus seutuhnya dari firman Tuhan, bukan dari kitab di luar Alkitab. Bukan ada pembahasan Yesus di luar Alkitab, tapi ada yang menjelaskan Yesus tidak mati, tidak bangkit. Hanya seorang manusia yang baik, guru yang baik. Ya, kita mengenal Yesus dari firman ini, sehingga kita bisa konsentrasi waktu menyembah. Ya, disitulah kita mengenal Yesus dari firman Tuhan. Seutuhnya figur Yesus Kristus dari firman Tuhan. Nah, di sini Ibrani pasal 11 ayat 6, Tuhan memberikan upah kepada setiap mereka datang kepada Tuhan dengan keyakinan penuh. Dia datang kepada Yesus yang dikenal dari firman Tuhan ini, figur yang seutuhnya dari firman Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, lihat doa penyembahan itu menaungi kedua alat, yaitu meja roti, firman Tuhan, pelita emas, pelayanan kita dan karunia-karunia roh. Ya, kalau kita membaca dalam 1 Korintus 14, ya, kejarlah kasih dan usahakanlah karunia-karunia roh. Untuk apa? Untuk membangun jemaat. Ya, Roh Kudus memimpin kita untuk membangun jemaat supaya Yesus Kristus dipermuliakan. Nah, ini kenapa seringkali firman Tuhan terasa kering? Mengapa seringkali pelayanan kita kering? Ya, kesaksian kita kering. Karena mezbah dupa kehidupan doa kita sudah mati. Jangan seperti di dalam Yeremia pasal 17. Ya, sampai di bawah kutuk.
sampai di bawah ya kehidupan dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak mengutuk ya, karena kita sendiri yang membawa diri ke sana. Dikatakan terkutuklah mereka yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan manusia. Dia mengalami 3 hal, yaitu 1, mengalami keadaan yang tidak baik. 2, semak duri. Itu maksudnya satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Berikutnya apa? Ya, yaitu kekeringan rohani. Ini rohaninya kering. Mungkin dia agamawi, tapi dia sudah jauh dari Tuhan. Itu sebabnya dikatakan apa? Mereka yang dibawa kutuk adalah mereka yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri, merasa dirinya pengalaman pandai. Yang ketiga ini yang seringkali tidak disebutkan, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah ini, kita harus bertekun 3 alat ini di ruangan suci ini. Ya, kita butuh anugerah Tuhan. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Disinilah kekasih Tuhan. Kita bertekun dalam firman. Yesus katakan di dalam Matius 24 ayat 35. Lihat, langit dan bumi akan lenyap. Kita lihat langit dan bumi begitu ya indah ciptaan Tuhan. Tapi itu akan lenyap karena dosa manusia. Tetapi perkataan Yesus, firman Tuhan kekal selama-lamanya. Ini bertekun di dalam firman. Kemudian kita bertekun di dalam pelayanan. Karena Rasul Paulus katakan apa? Kejarlah kasih dan usahakan karunia-karunia roh itu. Dan Rasul Paulus bukan ya memberikan pentingnya sesuatu, tapi tidak menunjukkan caranya. Rasul Paulus menunjukkan caranya supaya kita menjaga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Bahkan ditegaskan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah memanggil kita di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena Tuhan itu setia. Tuhan itu setia. Kita ini yang sering tidak setia. Doa asal-asalan. Doa kalau ada waktu. Doa kalau memang ada yang mengajak. Sampai begitu rupa. Tapi kalau untuk tokonya, untuk hal-hal duniawi, dia bisa sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tapi kalau untuk Tuhan separuh-separuh, asal-asalan, hanya sekedar ya tuntutan hati nurani, tetapi bukan bagian dari lifestyle hidupnya yang utama bagi Tuhan. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca Mazmur pasal 90 ayat 14, supaya setiap pagi kita kenyang dengan Tuhan. Dan lihat, semarak Tuhan itu akan ditunjukkan bagi keluarga saudara. Dan saudara dinaungi dengan apa? Kemurahan Tuhan. Siapa yang tidak butuh kemurahan Tuhan dalam hidup ini? Dan pekerjaan saudara diteguhkan Tuhan. Sampai ditegaskan kedua kalinya. Pekerjaan saudara diteguhkan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan oleh pemazmur bahwa manusia itu fana adanya. Supaya kita belajar kepada Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya kita mendapat hati yang bijaksana. Dan Tuhan tunjukkan caranya bagaimana supaya kita mempunyai hati yang bijaksana. Hitung hari-hari sedemikian. Dan ayat berikutnya dikatakan apa? Supaya setiap pagi kita kenyang dengan kasih karunia Tuhan. Maka hari-hari kita jalani dengan sukacita yang dari Tuhan. Kita akan melihat Tuhan itu nyata. Nah ini, mezbah dupa itu yang menentukan mati hidupnya rohani saudara. Sekarang saudara lihat rohani saudara. Apakah ya firman Tuhan itu kering bagi saudara? Ogah-ogahan untuk baca firman. Bagaimana dengan pelayanan saudara pun? Hanya kalau diajak. Pelayanan bukan bagian hidup saudara. Ya, untuk sampingan saja. Ya, menunjukkan kasih. Menunjukkan pelayanan yang dipimpin Roh Kudus. Karena Roh Kudus bekerja untuk kebutuhan jemaat. Ya. Nah, kalau saya bertekun, ya, di dalam 3 alat ini, kehidupan doa saudara, penyembahan saudara tetap terjaga. Maka rohani saudara hidup. Saudara dibawa kasih karunia Tuhan, dibawa anugerah Tuhan. Maka disinilah Tuhan memampukan saudara untuk mengalami perobekan keinginan-keinginan duniawi ini. Tidak bisa dan kekuatan kita tidak bisa. Kita hidup suci kudus dan kekuatan kita tidak bisa. Manusia terbatas. Seperti cara melekat pada pokok anggur menyerap zat-zat, demikian juga kehidupan doa kita
di dalam seluruh aspek hidup kita. Kita di rumah, di pekerjaan, di toko, di kantor. Ya, jadi mesbah dupa itu harus menyala. Jangan sampai saya katakan, loh sembahyang Pak ya. Tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Kerja apa Pak? Mangan apa Pak? Ini satu perkataan yang tidak berhikmat. Kita ada di toko, ada di kantor, hati kita tetap mesbah dupa, penuh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau saya dalam kesibukan, saya tidak pernah lepas puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Daud yang raja itu saja sibuk sebagai raja. 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan karena keagungan dari hukum-hukum Tuhan. Dia raja bisa, masa kita banyak alasan. Mangan opo Pak, kalau sembahyang pagi, siang, malam Pak. Loh, kok bisa ada pertanyaan yang demikian? Ada keluhan demikian? Kita sebagai apa? Pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai apa saja. Di dalam seluruh aspek hidup kita, hati kita. Jangan sampai jauh dari Tuhan. Penuh dengan pujian kepada Tuhan. Nah ini, saya bertekun. Menaungi sehingga firman Tuhan menjadi hidup penuh, power penuh dengan kuasa Tuhan. Bukan huruf yang mati, tapi roh yang mengurapi. Perkataan firman Tuhan itu akan keluar dari mulut saudara dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita bisa membaca dalam Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat 13. Luar biasa firman Tuhan itu bekerja. Dan lihat saudara, kalau saudara bertekun di dalam pelayanan, lihat di dalam Ibrani tertulis Tuhan tidak lupa. Ya, apa yang saudara sudah tunjukkan kasih saudara kepada sesama itu Tuhan tidak lupa. Ini kekasih Tuhan. Nah, jadi di sini kita mengalami perobekan daging, keinginan mata yang negatif, keinginan daging yang negatif, keangkuhan hidup, gengsi, sombong yang negatif itu. Lihat mengalami perobekan daging. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita lihat ketika Yesus mati, tirai bait suci itu yang memisahkan ruang suci dengan ruang maha suci itu robek saudara. Sedemikian tebal itu bisa robek. Nah, pengorbanan Yesus inilah yang memampukan kita untuk mengalami perobekan daging. Ini dengan kita bertekun di dalam doa, penyembahan, pujian, menaungi firman Tuhan menjadi penuh kuasa, penuh power. Menaungi pelayanan kita penuh urapan Tuhan. Dan kita mengalami perobekan daging. Dan kita masuk ruangan maha suci. Ada ya peti perjanjian di situ. Tabut Allah. Ada ya kita lihat malaikat yang menaungi tabut Allah itu. Dan kita lihat saudara, di dalam peti itu ada ya mana surgawi, ada 10 hukum, ada tongkat Musa. Di sini kita lihat saudara, kemuliaan Allah, sakinah Allah itu ada di ruangan suci itu. Ruangan maha suci. Karena tirai itu sudah robek. Ketika Yesus mati di kayu salib, tubuh Yesus mengalami perobekan. Demikian juga tirai yang tebal itu robek. Sehingga tidak ada batasannya lagi antara ruang suci dan ruang maha suci. Nah, disinilah kekasih Tuhan. Ini caranya untuk kita mengalami sakinah glory kemuliaan Tuhan. Kalau saudara terus berdoa sungguh-sungguh, ya tekun, ya lihat sakinah glory itu akan saudara alami. Itulah sebabnya Bapak Ishak Liu, pendiri GPPS, ya dari gereja kecil, dari 8 orang sampai menjadi internasional. Ada 3 prinsip yang disebutkan Om Ishak. Yang pertama, cari Tuhan. Ya memang bahasa lama. Ada yang nyeletuk, ngapain cari Tuhan? Ya Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang mengetuk pintu. Ya kita tidak perlu berdebat hal-hal yang demikian. Itu bahasa sederhana supaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, ya sampai rasa hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, sampai urapan itu turun. Nah ini, 3 hal ini yang ditunjukkan pendiri GPPS. Kita sungguh-sungguh
Saya ingat Elia di dalam Yakobus pasal 5. Ya, di situ dikatakan Elia manusia biasa. Dia bukan Superman, bukan. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh saudara. Tidak ada 5 metode, 10 prinsip, 15 strategi. Tidak ada. Tuhan itu tidak bulat, tidak ribet, tidak jelimet. Ya, tidak birokrat. Firman Tuhan katakan apa? Elia manusia biasa. Dia bukan Superman, dia bukan Batman, tapi dia berdoa sungguh-sungguh dan mujizat terjadi. Hujan tidak turun 3,5 tahun. Kemudian berdoa lagi dia sungguh-sungguh, hujan pun turun dan langit pun berbuah. Saya yakin kalau saudara mau seperti Rasul Paulus, mati adalah keuntungan. Berarti dia siap. Bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau dia hidup untuk berbuah bagi Kristus. Kasih Tuhan, caranya sederhana. Kalau saudara banyak berdoa sungguh-sungguh, seperti Elia nih, manusia biasa, berdoa sungguh-sungguh, maka bumi pun berbuah. Saudara akan membawa hadirat Tuhan, membawa berkat bagi banyak orang. Saudara diberkati untuk memberkati, saudara dipulihkan untuk memulihkan, dan hidup saudara menjadi berarti. Mari kekasih Tuhan, jangan khawatir hidup saudara. Jangan khawatir dengan keadaan saudara sekarang dalam suasana wabah virus corona ini. Sudah setahun loh ini saudara. Bukan selesai, malah bertambah varian baru dengan 70% kekuatan daya tularnya. Kekasih Tuhan, situasi apapun yang membawa dampak bagi hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, ini alami sakinah glory, kemuliaan Tuhan. Saudara bertekun di dalam firman, di dalam pelayanan karunia roh, dan saudara menaungi dengan kehidupan doa yang pantang mundur. Seperti Om Isa mengajarkan, berdoa sungguh-sungguh sampai rasa hadirat Tuhan itu, sampai urapan itu turun. Saudara akan lihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Jangan khawatir akan segala apa yang terjadi dalam hidup saudara, keluarga saudara, usaha saudara. Kalau saudara jalan ini, saudara akan mengalami sakinah glory. Dan apa saja yang dalam hidup saudara, Tuhan yang akan membereskan. Tuhan yang berperang ganti saudara. Tuhan yang beracara dalam hidup saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, keluarga saudara. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan, supaya saudara bisa mewujudkan dalam hidup saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini setiap pribadi, mereka yang mengalami dampak dari wabah COVID-19 ini, bahkan dalam varian yang baru ini, sungguh Tuhan, kami semua manusia yang terbatas. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membawa diri kami, keluarga kami dalam sakinah glory. Dan kami percaya Tuhan hidup, Tuhan tidak berubah baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada sedetik pun, tidak ada celah sedikit pun. Tidak ada satu hal yang kecil dalam hidup kami ini yang tidak dijangkau oleh hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kalau kami membawa diri kami dalam hadirat Tuhan, dan kami akan mengalami sakinah glory, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan mewujudkan dalam hidup kami. Kami tidak mau berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan kami. Kami mau komit apapun yang saat kami melihat tidak bisa diterima dengan logika nalar ini. Kami tetap mengambil keputusan untuk komit kepada kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau menghakimi si A, si B, si C, melainkan kami tetap komit di dalam firman Tuhan. Seperti Rasul Paulus, berjalan bukan dengan melihat, melainkan dengan iman. Kami percaya Tuhan, Rasul Paulus yang pandai itu, ahli Taurat, ahli teologi, misi, apologetika, mempunyai keyakinan yang begitu kuat dan kokoh dalam firman Tuhan. Kami pun mau demikian juga Tuhan. Kami tidak mau berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Setiap pribadi pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah setiap pribadi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati Tuhan para pemimpin di dalam mengatur negara kami ini, berkati Tuhan NKRI.
kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang